pertama gue di sini ya, dan gue ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan supportnya agar gue bisa membuka channel pertama gue pada hari ini. Pada hari ini gue bakalan membahas dua topik. Yang pertama itu terkait introduction terhadap channel ini, dan yang kedua installing Linux. Nah, untuk introduction pada channel ini gue akan membahas apa aja yang bakalan gue isi atau konten-konten yang ada di channel YouTube ini. Yang pertama itu ada terkait hacking, yang kedua ada terkait scripting, yang ketiga ada regex processing, dan yang keempat ada networking. Jadi pada channel ini ada 4 konten yang seperti gue sebutkan tadi, yang bakalan gue coba eksperimenin, gue simulasiin di channel ini. Kalau kalian punya masukan atau punya sesuatu yang menarik yang mungkin bisa kita coba terkait information teknologi, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, gua akan bahas atau simulasiin terkait instalasi Linux. Nah, untuk instalasi Linux di sini gua menggunakan operating system Linux Lite. Kenapa gua menggunakan Linux Lite? Karena Linux Lite itu ringan dan dia base-nya menggunakan Ubuntu 18.04 yang dimana itu adalah Ubuntu yang versi stable, dan ya menurut gua selama ini gue coba itu yang paling stabil di antara Ubuntu yang lain. Nanti gue coba simulasiin bagaimana instalasinya. Kita di sini akan menggunakan VirtualBox. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu introduction. Nah, pada introduction ini gue akan sedikit menjelaskan terkait 4 hal tadi yang gue sampaikan di bagian sebelumnya. Nah, yang pertama itu terkait hacking. Kalau terkait hacking, pasti yang terlintas di benak kalian seperti ini, bukan? Sebenarnya gue nggak bisa mengatakan hal tersebut salah, dan gue juga nggak bisa mengatakan hal tersebut benar. Karena menurut gue, berdasarkan video yang tadi gue lihat, disitu ada beberapa tools yang kayaknya bisa dimanfaatkan bagi seorang hacker untuk mendapatkan informasi. Salah satunya adalah tree itu untuk memetakan direktori-direktori apa aja yang ada pada suatu komputer. Lalu yang kedua juga ada Radare 2. Radare 2 ini juga bermanfaat bagi kita untuk melakukan disassembler suatu executable atau binaries atau source code, untuk kita mengetahui ketika dia diproses oleh mesin, assembly yang berjalan itu seperti apa. Nah, yang perlu kita pahami adalah arti dari hacking tersebut. Hacking itu, kalau menurut gua, itu adalah sebuah seni. Ibarat kata, hacking itu adalah sebuah pisau. Nah, pisau ini akan bermanfaat atau merugikan tergantung pada penggunanya. Jika pisau tersebut digunakan oleh seorang koki, maka itu akan menciptakan suatu masakan yang enak dan lezat. Berbeda halnya ketika pisau tersebut jatuh kepada tangan seorang pembunuh, maka itu akan bisa mengakibatkan kerugian bagi orang banyak. Hacking atau nge-hack itu sama halnya seperti pisau tersebut, tergantung bagaimana orangnya yang menggunakan. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah scripting. Kalau menurut gua, scripting ini ya bisa gue bilang sebuah teknik untuk melakukan otomatisasi. Kenapa gue bilang sebuah teknik otomatisasi? Karena dengan scripting, dari sekian banyak serangkaian komen yang akan kita jalankan, kita bisa merangkumnya menjadi satu buah file, yang dimana file itu ketika dieksekut akan menjalankan serentetan komen tersebut tanpa perlu kita mengetikkannya pada terminal. Itu scripting. Yang ketiga adalah regex processing. Nah, regex processing ini adalah bagaimana kita melakukan manipulasi data dari segelondongan data yang kotor atau data yang banyak sampahnya, kita ambil value-nya. Kemudian value tersebut bisa kita manfaatkan untuk hal-hal lainnya, untuk mengembangkan suatu fungsi atau untuk menambahkan sesuatu ke dalam sebuah script. Nah, yang terakhir adalah networking.
Nah, kalau networking ini terkait pengamanan pada jaringan atau kerawanan-kerawanan yang ada pada jaringan. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan pengamanannya pada jaringan tersebut. Oke, kita masuk ke bagian instalasi Linux. Pada instalasi kali ini, operating system yang kita gunakan adalah Linux Lite. Kemudian, untuk menjalankan Linux tersebut, kita menggunakan VirtualBox. Kita langsung cek aja bagaimana cara downloadnya. Kita masuk akses di sini, kita ke browser, ketik saja VirtualBox. Nah, di sini ada namanya VirtualBox, yaitu virtual machine buat kalian menjalankan operating system secara virtual. Nah, ini ada bagian home-nya, kalian klik download. Nah, di sini ada pilihan apakah kalian menggunakan Windows atau kalian menggunakan macOS atau kalian menggunakan Linux di sini. Kalau kalian Windows, kalian tinggal klik Windows OS. Nah, nanti tinggal kalian download, kemudian kalian instalasi. Sip. Kalau kalian sudah download dan install, berikutnya adalah mendownload ISO image dari Linux Lite. Kalian mau download, caranya tinggal ketik Linux Lite. Nah, di sini akan muncul Linux Lite. Kemudian kalian masuk ke halaman downloadnya. Nah, di sini jelaskan. Nah, yang kalian download adalah Linux Lite 4.8/64 bit ISO. Nah, ini yang kalian download. Kalian tinggal klik download 64 bit ini. Kalau sudah download, kita lanjut ke instalasinya. Lanjut ke bagian instalasi. Kita jalankan VirtualBox-nya. Lalu di sini kalian pilih New. Pada bagian ini kita akan menggunakan tipe Linux, masuk sebagai Ubuntu 64 bit. Di sini kita beri nama Linux Lite. Next. Nah, di sini memory size yang akan kalian gunakan. Kalau saya, karena ini simulasi 1 GB rekomend, tapi biasa saya pakai 2 GB aja. Di sini ada pilihannya, apakah kalian akan create virtual hard disk atau menggunakan virtual hard disk yang sudah ada, atau tidak menggunakan virtual hard disk, terserah. Tapi kalau di sini saya menggunakan create a virtual hard disk. Kita membuat virtual hard disk yang baru. Ini format virtual hard disknya, apakah kalian mau yang menggunakan VirtualBox disk image, berarti ini supportnya VirtualBox atau VHD virtual hard disk. Nah, kalau virtual hard disk ini kalian bisa nyemplungin selain ke VirtualBox, bisa juga ke VMware. Begitu pula dengan VMDK, tanpa perlu melakukan konversi. Nah, kalau untuk simulasi ini kita pakai yang VDI aja gitu. Pilihan kedua di sini, apakah kalian mau yang dynamically allocated atau yang phased? Kalau yang dynamically allocated, ini virtual hard disknya akan terbagi-bagi, tersplit. Jadi kalau kalian mau memindahkan itu bisa dengan mudah. Namun kalau yang fixed size itu sudah tetap. Ketika virtual hard disk tersebut terlalu besar hingga bergiga-giga dan tidak di-split, kalian akan kesulitan untuk memindahkan virtual hard disk tersebut. Oleh karena itu, pada simulasi ini gua menggunakan dynamically allocated. Nah, ini untuk virtual hard disknya, VirtualBox disk image-nya. Kalau di sini biasanya 8 GB, karena ini operating system yang ada GUI-nya, maka di sini gua menggunakan sekitar 15 GB lah, 15 GB untuk simulasi ini. Kemudian kalian klik create. Di sini sudah tersedia website-nya. Lalu kalian klik setting. Nah, di sini kalian bisa lihat ada berbagai macam option. Yang perlu kalian isi di sini adalah bagian disknya. Dan di sini kan masih empty, kalian harus memasukkan sistem operasi di sini, yaitu ISO dari Linux Lite yang tadi kalian sudah download. Nah, di sini sudah kalian download. Kalau kalian sudah download, tinggal klik ini, choose a disk file.
Nah, di sini nanti kalian cari Linux Lite kalian di mana. Kalau saya sudah ada, tinggal klik open, sudah, lalu lanjutkan dengan melihat bagian network dulu. Nah, di sini ada format networknya, apakah kalian mau menggunakan NAT atau kalian menggunakan bridge adapter. Kalau bridge adapter ini interface networknya ini sama seperti interface network dari Windows yang kalian gunakan. Kalau NAT ini nanti berbeda lagi, segmentasinya berbeda. Nah, kalau untuk mempermudah, sementara saya simulasi ini menggunakan bridge adapter. Lalu di sini kalian keluar all dan oke. Kita jalankan. Start. Lalu kalian start. Nah, pada bagian ini teman-teman ada pilihan Start Linux Lite, berarti kalian akan masuk ke bootable Linux Lite-nya. Kalau yang install Linux Lite now, berarti kalian langsung instalasi melalui bootloader ini. Nah, kalau di sini kita coba sambil start Linux Lite aja ya. Oke, Linuxnya sudah jalan, namun di sini sifatnya masih bootable. Nah, selanjutnya kita lakukan instalasi. Bagaimana cara instalasinya? Di sini mudah teman-teman. Kalian tinggal klik Linux, di sini install Linux. Nah, di sini pilih saja English, continue. Lalu kalian continue lagi. Kemudian di sini ada pilihan download update while installing Linux. Apakah kalian mau mendownload update ketika kalian selagi melakukan instalasi Linux? Kalau ini saya tidak usah. Lalu install third party software for graphic and wifi hardware and additional media format. Kalau kalian mau menginstal aplikasi pihak ketiga, di sini seperti untuk grafik atau tambahan terkait interface wifi atau pengolah media, di sini kalian bisa mengklik checkbox ini. Tapi kalau saya saat ini masih belum butuh, jadi semuanya tidak saya cek. Lalu saya lanjut ke bagian continue. Nah, di sini karena saya menggunakan VM, otomatis saya akan memaksimalkan virtual disk image yang ada, maka saya akan melakukan erase disk and install Linux. Semua disk ini akan saya install Linux, disk dari VDI nya. Tinggal klik install now, continue. Berikutnya masuk ke halaman ini teman-teman, kalian pilih lokasi kalian ada di mana. Kalau saya pilihnya di Jakarta. Kemudian nama dari operating system ini mau kalian kasih nama apa? Di sini saya kasih nama Snake. Snake. Terus passwordnya kalian masukkan. Sip. Lalu kita sudah checklist, lanjut ke continue. Nah, di sini sedang berjalan proses instalasi. Kalau kalian mau melihat detail apa aja yang dilakukan di belakang proses instalasi ini, kalian tinggal klik bagian yang ini, yang copy files ini kan ada tanda panah dan klik. Nah, ini ada proses yang sedang berjalan.
kecil seperti ini kawan-kawan. Jadi kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Selesai. Sip. Nah, kalau sudah selesai, proses instalasinya akan muncul pop-up seperti berikut ini. Nah, kalau sudah, kalian langsung klik restart now. Nah, sini muncul please remove the installation medium dan press enter. Nggak usah panik, kalian di sini cukup tekan enter aja. Nah, selamat untuk teman-teman sekalian, Linuxnya sudah terinstall dan sedang proses. Tada, kalian udah punya Linux sendiri di Windows kalian. Kalau untuk mengatur resolusinya nanti ada di pengaturan di bagian dalamnya, karena saya terlalu kecil. Kita login dulu. Nah, di sini sudah login kita. Wow. Ini kan kalian pasti pusing melihat backgroundnya, kita ganti aja. Caranya dengan desktop setting. Nah, di sini ada macam-macam pilihan backgroundnya. Kalau saya sukanya pakai yang ini dulu. Sip, sudah berubah. Lalu di sini kalian bisa akses ke setting, lalu klik display dan atur resolusinya mau berapa kali berapa, mungkin cuma ini. Nah, sudah lumayan besar ya. Langkah berikutnya yang kalian harus lakukan ketika sudah melakukan instalasi Linux adalah melakukan update repository. Caranya gimana? Di sini kalian tinggal klik ini icon terminal. Nah, di sini kalian bisa update repository dengan melakukan sudo apt get update. Masukkan password Linux Lite kalian. Dan update repositorinya sudah berjalan. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian melakukan update repository, pastikan laptop Windows kalian sudah terhubung dengan internet, dan Linux Lite ini yang tadi di awal instalasi menggunakan bridge adapter. Mungkin untuk hari ini sampai sini dulu teman-teman. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Ya, mungkin kedepannya akan saya tingkatkan lagi agar lebih komunikatif. Dan untuk teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan terkait Linux, kenapa kok gagal instalasinya atau ada kendala, bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya usahakan jika saya ada waktu saya akan membalas dan menjawab. Kalau perlu nanti saya bisa masukkan ke episode berikutnya. Mungkin untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.